Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Trianto SSM Hum, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat menjalani perkuliahan online ini dengan baik. Adapun topik makalah yang akan kami bahas adalah mengenai perawatan burung lovebird terhadap bunyi kicau burung lovebird. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Rachma yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Abdul Malik, Azka Ardelia, dan Suci Nurul. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya akan persilahkan untuk para rekan saya menjelaskan sesuai bagiannya masing-masing. Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti sudah mengenal lovebird. Lovebird merupakan salah satu jenis burung eksotis yang banyak digemari para pencinta burung beberapa tahun terakhir. Di samping harganya yang terbilang cukup mahal, lovebird memiliki banyak keistimewaan. Awalnya, burung lovebird dipelihara orang terutama karena keindahan warna bulunya. Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan tren lomba suara burung, maka lovebird dipelihara untuk memunculkan suara-suara khas lovebird yang panjang. Saat ini, fenomena modern yang mulai ramai digandrungi oleh masyarakat, salah satunya adalah kegiatan konteks burung yang hingga saat ini masih diminati masyarakat, khususnya para pelaku pencinta burung, yang umumnya disebut dengan kicauan mania. Konteks burung muncul ke dalam masyarakat karena banyaknya permintaan dari para penghobi burung yang ingin burung peliharaannya berprestasi dalam lomba. Peran kicau mania sangatlah penting pada saat perlombaan atau konteks burung berlangsung. Dengan adanya para kicau mania tersebut dapat terlihat hidupnya suatu konteks dengan ramainya lokasi yang digunakan untuk konteks burung. Selain sebagai burung petarung di area kicauan, lovebird juga sangat populer sebagai burung pemaster burung lain. Alasan lain yang membuat para penghobi tertarik untuk beternak lovebird karena burung tersebut memiliki daya tarik tersendiri, yaitu faktor tingkah laku lovebird yang lucu, serta perawatan hariannya yang bisa dikatakan mudah karena lovebird tidak perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti burung kicauan lainnya. Penjelasan teoritis berdasarkan latar belakang yang pada bab sebelumnya, maka berikut bahwa ini adalah penelitian terkait untuk mendukung penelitian tentang deteksi kualitas kicau burung lovebird. Menurut Irawan Marwan Mahmud 2005, beliau menyatakan bahwa penelitian terkait pertama pada bidang pembelajarannya menerapkan teori pencarian nilai dari jarak terdekat di dalam suatu data ke data yang lama. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa identifikasi suara laki-laki dan perempuan berdasarkan frekuensi suara dengan menggunakan metode Kines-Nickborn. Jenis suara yang digunakan adalah suara dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudahkan dalam mengelola file suara dengan cara merubah format yang berbasis waktu atau time domain menjadi berbasis frekuensi dengan menggunakan algoritma di-Rest-for transform. Menurut Niki dan Sri pada tahun 2005 menyatakan bahwa penelitian terkait selanjutnya yaitu berjudul Metode Pencocokan Bunyi Ketuk Buah dengan Kemanisan Menggunakan Kines-Nickborn yang ditulis oleh Justinus Eko Solistio bersama rekannya menjelaskan bahwa metode Kines-Nickborn ini menerapkan pada prediksi kadar kemanisan menggunakan pola bunyi ketuk buah. Proses pengambilan data juga dilakukan pada penelitian ini. Kondisi atau keadaan yang sunyi tanpa gangguan akan mempermudahkan proses penelitian. Buah juga sebaiknya tidak disimpan dalam ruangan karena akan mengalami busuk dan layu. Proses pengambilan data menjadi bagian yang membutuhkan perencanaan yang lebih matang dan sebaiknya dilakukan simulasi pengambilan data untuk lebih singkat dan jelas. Pada segi metode dan algoritma dapat dikembangkan dengan metode lain untuk menghasilkan akurasi yang lebih baik. Kemudian jumlah data untuk masing-masing jenis buah dapat ditambah dan diperoleh dari berbagai sumber untuk peningkatan reliability sistem yang dibuat. Pada tahun 2005,
Beliau menyatakan bahwa burung lovebird adalah salah satu burung primadona yang memiliki suara yang sangat khas, yaitu dengan nyeretnya panjangnya. Lovebird merupakan tipe burung yang memiliki bulu yang indah dan setia pada pasangannya dalam waktu yang lama. Memelihara lovebird dapat kisaran 8 tahun lamanya, menjadi tren yang paling diminati oleh pecinta burung. Tujuan utama memelihara lovebird adalah mengikut sertakan lovebird tersebut ke kontes burung kicau untuk menguji kualitas suara, gaya, mental, dan performa burung di area perlombaan. Lovebird yang berhasil menjuarai kontes memiliki nilai jual yang tinggi dan keturunannya banyak dimintai oleh para pencinta burung dan peternak. Burung lovebird juga termasuk burung yang berukuran kecil dengan ukuran mencapai 13 cm sampai 17 cm dan berat 40 gram sampai 60 gram. Mereka adalah salah satu burung terkecil di antara keluarga betet yang memiliki tubuh kompak, ekor pendek yang berujung tumpul, dan mempunyai paruh yang panjang. Karena keindahan bulunya, lovebird menjadi burung favorit saat ini termasuk di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kelas burung lovebird dalam perlombaan burung baik tingkat lokal maupun nasional. Ada juga jenis burung lovebird yang Agapornis pulnaria, Kana, Taranta, Swindermia, Fisher, dan masih banyak lainnya. Cara memelihara burung lovebird yang baik. Memelihara burung lovebird dapat dilakukan dengan cara pengembunan di pagi hari. Sama seperti jenis burung pada umumnya, pengembunan di pagi hari juga baik dilakukan untuk burung lovebird. Dilakukan dengan cara menggantung kandang lovebird di atas teras atau di belakang rumah. Dengan begitu, lovebird akan tetap sehat, tenang, dan tidak mudah stres. Pemberian pakan. Burung manapun akan menghasilkan kicauan yang optimal jika diberikan pakan yang berkualitas. Sama halnya dengan burung lovebird, jika asupan nutrisinya tercukupi, sehingga metabolisme tubuhnya juga akan lancar, sehingga burung lovebird akan terjaga kesehatannya. Proses memandikan. Setelah melakukan terapi pengembunan, yang dilakukan lovebird adalah memandikan. Memandikan lovebird sebenarnya bisa dengan cara disemprot atau menggunakan hand sprayer. Bisa juga menggunakan keramba atau bak mandi. Jika menggunakan hand sprayer, semprotlah dengan halus pada bagian kepala, tetapi usahakan tidak mengenai bagian mata. Penjemuran. Melakukan penjemuran beberapa jam setelah Anda melakukan penyemprotan untuk memandikan lovebird. Waktu yang diperkirakan ideal untuk proses penjemuran lovebird adalah jam 10 pagi. Proses penganginan. Proses melakukan pengangin-anginan termasuk ke dalam proses yang vital, karena burung lovebird juga tetap harus bisa beradaptasi dari segala macam suhu. Perpindahan suhu yang ekstrem, terutama bagi lovebird yang masih belum terbiasa beradaptasi, akan terganggu kesehatannya. Oleh karena itu, proses ini sangat penting untuk dilakukan. Terapi pemasteran. Terapi pemasteran atau latihan vokal pemasteran perlu dilakukan, karena seperti halnya burung kicau lainnya, lovebird akan otomatis mengikuti jika ada suara kicau dari burung lovebird lainnya, sehingga pada akhirnya lovebird akan mulai terbiasa dan menjadi semakin terlatih dengan suara kicauan yang ia dengar. Menjaga kebersihan kandang. Kebersihan kandang atau sangkar adalah hal yang wajib. Rutin membersihkan tempat tinggal lovebird agar tidak mudah terjangkit berbagai penyakit. Pembersihan ini tidak hanya untuk bagian kandang ataupun sangkar, tetapi juga lengkap dengan segala macam aksesoris yang ada, seperti wadah minum, tempat pakan, dan lain-lain. Pemberian multivitamin. Multivitamin berfungsi untuk menunjang keoptimalan dari suara kicau sang lovebird. Karena pada dasarnya multivitamin adalah pembantu dari pakan harian, jadi pemberian multivitamin akan menunjang asupan nutrisi dari lovebird. Faktor yang mempengaruhi suara merdu panjang pada lovebird. Faktor yang mempengaruhi suara merdu panjang lovebird adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan. Untuk mengetahui lovebird dengan garis keturunan yang baik, misalnya indukan yang kicauan panjang memang agak sulit. Untuk mendapatkan lovebird yang kicau yang panjang, kita harus membelinya dari penangkaran burung lovebird. Di penangkaran, kita bisa melihat garis keturunan lovebird yang akan kita beli. Bisa ditanyakan indukan dari lovebird tersebut. Bila indukan dari lovebird tersebut berkicau panjang, maka ada kemungkinan juga lovebird yang akan kita beli berpotensi untuk berkicau panjang seperti induknya. Pastikan juga bahwa pemilik penangkaran itu jujur terhadap garis keturunan lovebird yang akan dibeli. Jangan sampai ditipu dengan menunjukkan lovebird yang berkicau panjang dan mengaku itu adalah indukan dari lovebird yang akan kita beli. Faktor lingkungan yang membuat lovebird dapat berkicau panjang diantaranya faktor sangkar, kesehatan, pakan, suhu, dan cuaca, serta perawatan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap performa lovebird, terutama kualitas pakan yang diberikan serta pola perawatan yang dilakukan pemilik lovebird.
pakan lovebird yang dipercaya bagus untuk performa lovebird diantaranya adalah jagung muda. Selain itu, perhatikan juga perawatan rutin burung lovebird seperti mandi dan jemur. Untuk perawatan lovebird agar berkicau panjang dan rajin, usahakan lovebird yang kita pelihara dalam usia yang cukup muda, sekitar 1-3 bulan. Bila kita melatih lovebird agar berkicau panjang pada usia muda, maka hasil yang didapatkan akan maksimal. Hal itu disebabkan karena hasil rekaman yang akan kuat pada memori burung lovebird yang kita pelihara. Dapat melakukan pemasteran pada burung lovebird dengan cara menempelkan sangkar lovebird pada burung masteran, atau dapat juga menggunakan rekaman MP3 dan mendengarkannya di dekat sangkar lovebird. Lakukan pemasteran setiap hari agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Kemudian jenis makanan yang dapat diberikan kepada lovebird adalah millet, biji kenari, jagung manis, biji oat, kangkung, pokcoy, soy putih, bahkan terasi dapat diberikan kepada burung lovebird. Biji kenari mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk sistem pertumbuhan burung, seperti kandungan protein, hidrat arang, dan lemak. Jangan memberikan biji kenari terlalu berlebihan karena dapat mengakibatkan obesitas pada burung. Kemudian jika memberi jagung, usahakan berilah jagung manis yang masih muda karena lebih lunak sehingga lebih mudah dicerna oleh burung. Biji oat dinilai mampu menenangkan dan mempercepat proses burung pada fase mabung atau pergantian bulu. Tiap pakan yang diberi memiliki kandungannya masing-masing dan memberi feedback lain yang lebih baik kepada burung. Pakan lovebird terdapat kandungan protein, kalori, serta karbohidrat sehingga cocok sekali jika diberikan pada indukan burung yang sedang meloloh atau memberi makan kepada anaknya. Jika anak lovebird kerap menerima suapan biji oat dari sang indukan, kemungkinan besar pertumbuhannya akan semakin cepat. Orang mengira terasi sebagai bahan masak saja, namun lovebird juga bisa diberi pakan terasi karena terasi terbuat dari hasil fermentasi ikan atau udang rebon yang mempunyai kandungan protein tinggi sehingga bagus untuk burung lovebird. Baik, kesimpulan yang dapat diambil adalah beberapa cara untuk merawat burung lovebird, yaitu dengan pengembunan di pagi hari, pemberian pakan, proses memandikan, penjemuran, terutama menjaga kebersihan kandang, dan memberi multivitamin kepada burung. Lalu faktor yang mempengaruhi suara kicau panjang pada burung adalah faktor keturunan dan faktor lingkungan. Terakhir, jenis pakan yang diberikan pada lovebird agar kesehatannya terjaga adalah millet, biji kenari, jagung manis, biji oat, toge, terasi, dan lain sebagainya yang telah disebutkan di atas tadi. Terkait dengan hal tersebut, kami menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan seperti berikut, yaitu dengan hasil tersebut, peneliti menyarankan bahwa dilakukan penambahan parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas kicau burung lovebird berdasarkan penilaian banyaknya jeda, durasi kicau burung, dan tinggi volume pada burung. Yang kedua, dengan menggunakan key neighbor, membuat proses penelitian pada kicauan burung lovebird lebih mudah dan cukup terjangkau. Yang ketiga, melakukan pengembangan aplikasi secara inovatif serta membangun aplikasi berbasis Android dan web. Dan terakhir yaitu, penulis juga mengharapkan kritik dan saran dalam penulisan makalah di kemudian hari. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kelebihan atau kekurangan dan kesalahan beberapa kata yang kami ucapkan dalam presentasi kali ini, semoga bisa dimaklumi oleh sekalian dan semoga memberikan manfaat yang baik dan bisa diterima. Sekali lagi, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.